Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nur Lestari. Saya mengajar di kelas 6A SDN Kedoya Utara 01, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, kelas B1 semester 2, angkatan 3 tahun 2018, program studi pendidikan dasar. Dan ini adalah project based learning saya. Pendidikan kewirausahaan bagi anak sekolah dasar itu bukan hanya membentuk mereka untuk mengetahui saja cara berbisnis, justru ini membentuk karakter mereka supaya mentalnya untuk berjiwa usahanya sudah terbentuk sejak dini. Saya berpikir bagaimana jika anak dibekali ilmu memasak bukan hanya dari tayangan video atau teori-teori dari saya saja, tetapi anak-anak juga mendapatkan pengalaman langsung memasak dari koki atau chef yang memang ahlinya dalam bidangnya. Proyek ini memiliki tujuan yang pertama, memberikan pembelajaran sosial yang dapat membentuk karakter siswa dari mengendalikan emosinya, lebih bersabar, bisa membentuk jiwa sosial mereka. Dan yang kedua, menumbuhkan bakat dan minat siswa di bidang usaha, khususnya di bidang makanan. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada siswa tentu saja secara langsung. Jadi mereka di sini bekerjanya secara langsung, tidak hanya teori saja. Yang keempat, menumbuhkan kemauan siswa untuk berinovasi dalam bidang wirausaha. Lalu yang kelima adalah mengajarkan matematika aplikatif. Jadi matematika yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka untuk menghitung keuntungan atau kerugian, lalu membangun rasa percaya diri mereka, dan yang terakhir adalah mendidik anak untuk memiliki jiwa wirausaha dengan kreativitas tinggi, tapi juga mengedepankan aspek kesehatan tadi, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di awal hari pertama, saya melakukan apersepsi. Apersepsi di sini saya menyampaikan proyek yang akan saya lakukan bersama anak-anak selama 5 hari. Kemudian saya menyiapkan beberapa video. Video di sini adalah tentang pengusaha muda yang sukses dan mereka bergelut di bidang penjualan makanan dan minuman yang mereka olah sendiri, sehingga membuat karya yang bisa dinikmati banyak orang. Setelah pemutaran video ini, saya mempersilahkan para siswa untuk memberikan ide mereka mengenai menu yang akan dibuat untuk proyek ini. Setelah kesepakatan menu didapat, lalu saya membuatkan PowerPoint-nya dan ditampilkan di depan anak-anak kembali, berikut dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat menu-menu tersebut. Lalu kita menghitung modal, perkiraan modalnya yang disiapkan ada berapa. Nah, setelah modal kita hitung bersama, lalu didapatkan per buah dari makanan tersebut, harga yang akan dijual ke pembeli.
Pada hari kedua ini kami akan melakukan kegiatan memasak, tentu saja bersama narasumber Koki Ibu Nur Sajekti.
Setelah selesai kami beres-beres rapi-rapi dan Bu Nur pamit. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan menunjukkan poster yang sudah mereka buat di rumah. Jadi setelah bersih-bersih selesai di pukul 11, kami melanjutkannya dengan mengumpulkan hasil poster anak-anak. Lalu saya periksa karena besoknya kami akan promosi ke kelas-kelas lainnya untuk memberitahukan kepada kelas lain bahwa nanti hari Kamis ada kegiatan jual beli. Pada hari ketiga ini, kegiatan yang akan kami lakukan adalah promosi ke kelas-kelas. Saya pilih 3 orang setiap kelompoknya untuk saya latih mereka berbicara di depan kelas. Jadi supaya mereka tidak gugup, malu-malu, atau suaranya terlalu kecil. Jadi memberikan bekal mereka gaya yang kiranya bagus, kata-katanya yang santun, baik gitu ya. Tapi juga mengajak untuk membeli, menjelaskan isi poster mereka, isi menu mereka dengan jelas, harganya, menu apa yang ditawarkan gitu ya. Pertama kali kami masuk ke kelas, anak-anak masuk di sini secara bergantian. Satu kelompoknya 5-7 menit. Setelah itu berganti dengan kelompok lain maju. Di sini di awal dimulai dari kelompok senyum. Kelompok senyum di sini mereka menawarkan produk puding mangga untuk makanannya dan minumannya es jeruk peras. Harganya masing-masing Rp2.000. Lalu kelompok sabar, mereka menawarkan produknya, makanannya adalah tahu fantasi yang terdiri dari 2 varian. Satu adalah tahu fantasi isi telur puyuh seharga Rp3.000 dan isi sosis seharga Rp2.000. Nah, minumannya yang mereka jual adalah es serut mentimun seharga Rp2.000. Lalu kelompok salam di sini menjual makanan spaghetti dengan saus bolognese seharga Rp4.000 dan minumannya adalah es cendol jelly seharga Rp3.000. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok santun. Mereka menawarkan produknya itu adalah cornflakes, chocobite, dan minumannya mereka adalah menawarkan es buah pepaya dan nata de coco. Nah, kegiatan promosi ini diawali tadi di kelas 2B, lalu ke 2C, dan seterusnya sampai terakhir di kelas 6B, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Setelah itu mereka istirahat. Setelah jam istirahat berakhir, kami melanjutkan kegiatan menghias stand. Pembuatan stand tetap dilakukan di ruang kelas kami di lantai 2. Saya mengarahkan mereka bagaimana menghias stand dari menempelkan pertama kertas krep di bagian meja, mengelilinginya, lalu memasang tongkat ya. Ini digunakan dari bahan-bahan yang ada di sekolah. Dan mereka punya tongkat pramuka, dimanfaatkan di sini 2 buah. Itu fungsinya untuk menempelkan menu dan poster yang sudah mereka buat. Nah, di bagian tengahnya, di bagian tengah si 2 tiang ini, saya punya ide itu ditulis kata selamat datang atau welcome gitu, lalu nama kelompok mereka. Hiasan lainnya mereka tambahkan sendiri, ada yang menggunakan pita, ada yang pakai kertas krep juga ya, berumbe-rumbe gitu dihias. Terserah kreativitas mereka di situ. Kegiatan membuat stand ini ternyata sangat menarik bagi anak-anak ya. 100% tuh anak-anak tidak ada yang diam saja. Mereka tuh semuanya ikut bekerja. Atmosfer mereka di sini yang saya rasakan benar-benar senang gitu ya, atmosfernya bagus gitu, tidak ada kegiatan yang sia-sia. Kegiatan ini berlangsung sampai pukul 11.15, tidak terasa memang.
Nah, di sini kami membawa stan ini turun ke bawah yang memerlukan tenaga dan kehati-hatian ya untuk menuruni anak tangga. Disimpan di perpustakaan. Ini beragam cara digunakan. Ada yang diseret, ada yang diangkat, ada yang dipanggul, bahkan dipanggul oleh salah satu siswa ada. Itu saya melihatnya tuh terharu ya. Hampir aja saya meneteskan air mata karena mereka tuh gigih banget gitu ya untuk mewujudkan acara ini tuh semangatnya besar. Setelah stand disimpan, saya membicarakan tentang teknis mereka akan memasak di sore hari, memasak menu yang sudah ditetapkan tadi. Namun, walaupun hal ini dilakukan di rumah perwakilan kelompok, tapi kegiatan ini wajib direkam menggunakan video untuk dikirimkan ke saya melalui WA, bisa Japri atau ke WA grup. Ini harus saya pantau, jadi wajib dikirimkan walaupun sampai jam 12 malam tetap saya tunggu, saya arahkan anak-anak gimana persiapannya sudah, menu sudah siap, bahan-bahan sudah dibeli. Nah, untuk membeli bahan-bahan ini memang mereka dibantu oleh orang tua karena mereka kan sekolah. Jadi sebagian ada yang mereka beli di siang hari di supermarket atau minimarket, ada sebagian yang harus di pasar, maka itu mereka menitipkannya ke orang tua. Tiba hari keempat, hari dimana jual beli yang dinanti-nantikan datang. Nah, di pagi hari sebelum banyak siswa datang, saya dan beberapa siswa yang sudah hadir di kelas 6A bersama-sama mengeluarkan meja stand yang ada di perpustakaan dengan cara ya diseret, digotong lagi seperti itu. Lalu ditaruh di selasar kelas, depan kelas di lantai dasar. Nah, di pagi hari itu juga alhamdulillah berkah ya, hujan turun kembali, jadi kami tidak bisa menggunakan lapangan seperti rencana awal. Lalu standnya ditata sedemikian rupa supaya tidak terlalu dempet-dempet ya, dekat-dekat, jadi diatur. Makanan yang sudah mereka bawa, minuman ditata. Di sini lucunya, walaupun stand itu belum resmi kami buka, itu pembeli sudah banyak yang bertanya, sudah banyak yang mengantri ingin membeli gitu. Padahal kan prosedurnya memang ada pembukaan dulu dari wakil kepala sekolah. Nah, setelah itu baru proses penjualan dibuka. Nah, setelah beres-beres selesai, setelah stand berdiri dengan tegak, barulah di sini wakil kepala sekolah memberi sambutan, memberikan arahan, memberitahu kepada mereka bahwa kegiatan ini punya tujuan apa, lalu barang-barang yang dijual apa, makanan yang dijual itu apa, dan harganya berapa. Setelah wakil kepala sekolah memberikan sambutan, barulah resmi acara ini dibuka. Para pembeli sudah antusias, sudah sangat antusias, tadi saya cerita di awal ya. Mereka sudah mengantri dan tidak sabar. Ada satu stand yang cukup banyak peminatnya ya. Di sini stand kelompok Salam. Dia menjual spaghetti, jadi memang anak-anak kan doyan sekali dengan spaghetti. Ternyata para pembeli di sini bukan hanya dari siswa ya yang tertarik dan sangat antusias ini. Justru guru-guru juga banyak yang membeli spaghetti ini, bukan hanya satu orang, tapi bisa lebih dari satu. Sehingga mengakibatkan si spaghetti ini cepat habis gitu ya. Nah, di sebelah spaghetti masih stand yang sama juga cendol jelly, peminatnya juga banyak. Jadi di sini satu stand ini agak ramai. Namun stand lain juga tidak sedikit pengunjungnya. Jadi keempat stand ini banyak dikunjungi oleh para calon pembeli dan anak-anak. Alhamdulillah sudah saya bekali bagaimana cara melayani pembeli yang baik, harus senyum, sopan, mengajak para pembeli untuk membeli
jajanan yang ada di situ begitu. Nah, mereka juga harus berhati-hati bagaimana cara memberi kembaliannya, jangan sampai salah, mengatur antrian barisan si para pembeli ini supaya tidak berdesak-desakan begitu ya. Untuk kegiatan jual beli ini ternyata belum sampai 1 jam semua produk yang kami tawarkan sudah habis. Karena belum sampai 1 jam sudah habis, maka kegiatan ini yang tadi dimulai pukul 7, jadi belum pukul 8 sudah habis. Nah, setelah semua produk kami habis, kita sama-sama membereskan stand, membersihkan kembali sehingga yang tadinya awalnya bersih kembali lagi bersih. Sambil mereka beres-beres, saya bertanya gitu, bertanya kepada pembeli bagaimana gitu pendapat mereka. Hampir semua ya, bahkan mungkin semuanya menyatakan bahwa enak gitu ya, produk yang ditawarkan tuh enak, makanannya juga enak. Hampir semua pembeli menyatakan kepuasan mereka dari segi harga, pelayanan ya. Setelah stand sudah bersih, kami kembali ke kelas. Meja-meja juga dibawa kembali ke kelas dengan cara bergotongan. Nah, selanjutnya saya mengarahkan anak-anak untuk menghitung berapa pemasukan yang sudah mereka peroleh. Anak-anak menghitung, setiap kelompok dibantu ya, saling membantu. Nah, setelah itu dicatat berapa hasil penjualan. Hasil penjualan itu dikurangi dari modal yang mereka sudah keluarkan sebelumnya. Nanti akan diperoleh apakah yang diperolehnya positif ataukah negatif. Kalau positif berarti mereka untung, kalau negatif mereka rugi gitu ya. Nah, saat beres-beres stand itu tadi saya melihat ada gelas-gelas sisa. Saya menganalisis, oh ini berarti minumannya di luar dugaan nih. Jadi disinilah kekurangan kelemahan proyek ini. Jadi untuk menakar minumannya mereka kurang perhitungan. Gelasnya masih banyak, masih ada beberapa, cuma isinya sudah nggak ada, jadi tidak sesuai target yang dijual. Tapi kalau untuk makanan memang sudah dikemas, sudah sesuai porsi gitu ya, sesuai yang akan dijual, tidak mengalami kendala di makanan. Yang mengalami kendala tuh di minuman justru. Nah, ini terbukti dari penjualan. Untuk minuman mereka mengalami kerugian, terutama kelompok Salam. Di sini dia es cendol jellynya masih bersisa, gelasnya itu masih lumayan banyak gitu ya. Untuk kelompok lain walaupun gelas mereka masih sisa ada sekitar 5 atau 7 gitu ya, tapi bisa ditutupi dari penjualan makanannya yang memperoleh keuntungan lumayan besar. Nah, jadi secara keseluruhan dari 4 kelompok tersebut, 3 kelompok mengalami keuntungan yang lumayan, 1 kelompok mengalami kerugian. Justru yang tadi pembelinya sangat banyak tadi gitu ya. Nah, setelah mereka menghitung berapa penjualan yang mereka peroleh, dikurangi modal yang sudah mereka keluarkan, diperoleh keuntungannya. Nah, keuntungan di sini dibagi rata sesuai jumlah anggota kelompok di kelompok mereka masing-masing. Ada yang memperoleh 6.000, 5.000, ada juga yang 2.000 rupiah. Jadi saya memberikan arahan kepada anak-anak, memberitahukan mereka bahwa bukan tujuan utama kita bukan memperoleh untung. Jadi seberapapun untungnya kita harus bersyukur, rugi pun kita harus bersyukur. Inilah wirausaha. Jadi tidak hanya untung yang didapatkan, pasti ada ruginya. Untuk melatih mereka bahwa usaha itu pasti ada jatuh dan ada bangunnya. Kegiatan hari keempat ini diakhiri dengan kegiatan presentasi dari tiap kelompok tadi, menyampaikan berapa keuntungan yang mereka peroleh atau juga kerugian yang mereka peroleh.
Pada hari kelima kegiatan proyek, saya hanya mengisinya dengan evaluasi. Evaluasi di sini mereka mengerjakan soal tertulis dari saya, mereka menjawab. Di sini soal-soal ada terdiri dari 15 soal. Dari 15 soal ini mencakup ada pelajarannya bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan SBDP. Jadi mereka menjawab soal-soal yang seputar kegiatan yang sudah berlangsung selama 4 hari. Saya memperhatikan ketika mereka mengerjakan soal-soal ini, alhamdulillah mereka tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti ya. Ada pertanyaan 1-2 tapi tidak terlalu banyak yang kurang mengerti. Kebanyakan anak-anak sudah paham bagaimana cara menjawabnya. Nah, di akhir kegiatan ini, setelah evaluasi selesai sekitar 1 jam, dilanjutkan kembali presentasi kelompok. Di sini adalah untuk menyampaikan kesan pesan mereka selama kegiatan berlangsung. Setelah mereka selesai, alhamdulillah kegiatan ditutup dengan berdoa. Suatu kegiatan pastilah memiliki kekurangan atau keterbatasan karena proyek ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 5 hari saja. Yang kalau saya bandingkan dengan beberapa proyek yang sama seperti ini, itu ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan, maka pastilah terdapat kekurangan. Namun kalau dari sudut saya, menurut pengamatan saya pribadi, proyek ini sudah berjalan, kesuksesannya itu sekitar 85-90%. Berjalan dengan baik. Saya melihatnya dari tujuan-tujuan yang saya tetapkan di awal itu sudah tercapai seluruhnya. Secara teknisnya memang ada kekurangannya. Kekurangan yang saya rasakan ini tadi kurang mempersiapkan menakar minuman, dan yang kedua memang kemasan plastik yang masih saya gunakan untuk mengemas produk ini harusnya memang menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Mudah-mudahan proyek yang nanti akan diadakan mungkin yang sama seperti ini bisa memperbaiki kekurangan dari proyek saya ini. Untuk video-video dan foto-foto yang tidak bisa ditampilkan seluruhnya, saya memohon maaf karena mungkin durasi yang ditetapkan menyebabkan hal itu terjadi ya. Kekurangan selanjutnya itu porsi yang kami jual memang harusnya lebih banyak karena memang peminatnya melebihi dari menu produk yang kami tawarkan. Semoga proyek ini, pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi para guru baik dari SD, SMP maupun SMA, dan juga tentunya para siswa di seluruh negeri ini, dan yang pastinya juga penonton yang menyaksikan video ini. Masukan dan saran sangat saya harapkan untuk bisa menjadi perbaikan ke depannya jika menjalankan proyek yang serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.